Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak SD ITB teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Baitur Rahman adalah anak yang peduli, melayani dan menginspirasi. Anak yang menginspirasi bisa menjadi contoh bagi teman-temannya di rumah karena anak Baitur Rahman itu soleh, cerdas, dan ceria. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021. Semoga kita semua mempunyai semangat yang baru. Kita berdoa dan niatkan dalam hati di tahun ajaran baru ini kita harus lebih baik, lebih rajin, lebih soleh-solehat dibandingkan di tahun yang lalu. Anak-anak yang ibu cintai karena Allah, Bu Ida akan menjelaskan target ibadah harian siswa SDIT Baitur Rahman. Nanti kalian kerjakan baik-baik dan diisi laporannya, mutabaahnya melalui Google Form. Yang harus diperhatikan adalah pertama, kita sama-sama meluruskan niat bahwa semua amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita mendapat nilai terbaik di hadapan Allah dan juga mendapat pahala. Dan kerjakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Yang penting adalah kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan usahakan dikerjakan dengan rutin. Ketahuilah bahwasannya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Apa saja ya target ibadah hariannya atau yang sering kita sebut dengan amal yaumi? Oke, simak baik-baik penjelasan dari Bu Ida. Sholat 5 waktu. Kita tahu bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban kita, dan jika kita mengerjakannya dengan tertib, baik dan benar, pahala sholat itu bisa menghapuskan dosa kita yang sudah menggunung. Lama-lama nanti dosa kita tinggal sebukit dan akhirnya menjadi debu. Dan akhirnya lama-lama dosa kita bisa terhapus. Sholat duha, ya, sholat duha adalah sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas melakukan sholat duha 4 rakaat pada pagi hari, yaitu sholat duha niscaya nanti akan tercukupi kebutuhanmu hingga sore hari. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Tilawah atau tartili. Anak-anakku sekalian, setiap hari sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena barang siapa yang sibuk dengan urusan akhirat, nanti Allah akan mudahkan urusan dunianya. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran, maka nanti Allah akan mudahkan urusan-urusan kita yang lainnya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat pembela kita di hari akhir. Orang yang beriman yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya bagaikan buah utrujah, aromanya harum dan rasanya manis. Dan tahukah kalian, sebaik-baik perkataan adalah perkataan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tahfizul Quran. Siapa yang mau menjadi hafizah? Hafiz Quran, dia harus rajin menghafal Al-Quran setiap harinya. Para penghafal Al-Quran dikatakan sebagai keluarga Allah yang berada di atas bumi. Nanti di hari akhir para penghafal Quran akan dipakaikan mahkota dari cahaya, dan orang tuanya akan dipakaikan 2 jubah kemuliaan. Semoga
anak Baitur Rahman bisa menjadi para penghafal Al-Quran dan juga bisa berdakwah lewat Al-Quran. Berdoa setelah sholat. Bu Ida perhatikan, terkadang ada sebagian anak-anak yang setelah sholat dia tidak berdoa tetapi langsung lari keluar dari masjid. Meskipun Bu Ida tahu itu jumlahnya tidak banyak. Nak, sempatkanlah untuk berdoa selesai sholat. Jangan selesai salam langsung lari ya. Tapi berdoalah, duduk sejenak, karena doa setelah sholat itu adalah salah satu doa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau apa? Kalian mau minta apa? Kalian mau cita menjadi apa? Berdoalah kepada Allah. Berdoanya sejak sekarang, sedari kalian masih kecil. Jangan menunggu nanti kalau sudah besar. Berdoa sekarang, nanti Allah akan mengabulkannya. Namun kita juga harus tetap berusaha untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita. Belajar ilmu agama adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tidak ada anak yang tidak cerdas, semua anak adalah cerdas. Yang membuat anak itu cerdas karena dia mau belajar. Kalian tahu pisau yang tajam kalau tidak pernah diasah lama-lama menjadi tumpul. Sebaliknya, pisau yang tumpul kalau diasah lama-lama menjadi tajam. Anak yang tidak cerdas kalau dia rajin belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa agar dimudahkan oleh Allah ketika belajar, maka lama-kelamaan akan menjadi pintar. Siapa yang mau masuk surga? Ya, semua pasti ingin masuk surga kan? Termasuk Bu Ida. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi, cara mudah untuk menempuh jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Membantu orang tua. Kita harus tetap membantu orang tua kita. Kita membantu ayah dan bunda, umi dan abi, meskipun di rumah ada khadimat atau ada mbak yang membantu pekerjaan di rumah. Usahakan kalian punya tugas di rumah, meskipun tugas itu sederhana, misalnya membuang sampah, mencuci piring, merapihkan tempat tidur, menyapu, mengepel, membuatkan minum untuk kedua orang tua. Bahkan kalau bisa kalian sudah berlatih mencuci pakaian sendiri, mencuci sepatunya sendiri, kaos kakinya sendiri, dan seterusnya, agar ayah dan bunda kita tidak terlalu repot, agar ayah dan bunda kita juga senang. Kalau ayah dan bunda kita sudah senang, maka kita akan lebih mudah mendapatkan keridhaan dari Allah, ya, melalui keridhaan ayah dan bunda kita. Dalam hadis ada ya nak, hadis hasan dari At-Tirmizi, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Mengerjakan home project. Home project adalah proyek yang dikerjakan di rumah ketika hari libur. Bisa libur di hari Sabtu atau libur di hari yang lainnya. Dengan kita menjadi anak yang amanah mengerjakan home project yang diberikan oleh ibu dan bapak guru di sekolah, maka insya Allah life skill, keterampilan hidup kita menjadi meningkat. Kenapa kita harus punya keterampilan hidup? Karena kita harus tahu
Kita tidak selamanya tinggal bersama kedua orang tua kita. Suatu saat nanti kita bisa jadi harus berpisah dengan orang tua kita. Misalnya ketika kita nanti sudah ke pondok ya, atau ketika orang tua kita sedang pergi naik haji atau umroh, kita ditinggal di rumah, maka kita sudah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita sendiri. Tahu bagaimana merapihkan barang-barang kita, bagaimana menyiapkan makanan buat diri kita, dan seterusnya. Membaca Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Siapa yang tahu surat Al-Kahfi? Ya, surat Al-Kahfi adalah salah satu surat yang istimewa. Barang siapa yang bisa menghafal Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, maka akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Ya, biasanya anak-anak yang sekolah di Baitur Rahman sudah hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Yuk, kita lebih rajin lagi, semangat untuk merutinkan membaca surat Al-Kahfi. Lebih baik lagi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kita bisa membaca surat Al-Kahfi seluruh ayat, bukan hanya ayat 1 sampai 10, insya Allah. Infak dunia Islam di hari Jumat. Pernahkah kalian mendengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa tidak akan berkurang harta seseorang yang bersedekah? Infak adalah bagian dari sedekah. Kalian di Baitur Rahman dibiasakan untuk berinfak di hari Jumat khusus untuk dunia Islam. Kalian karena masih belajar di rumah ya, maka infaknya kalian simpan di tempat khusus ya, semacam celengan yang bisa kalian buat sendiri. Kemudian nanti suatu saat kalau sudah penuh bisa disalurkan. Nanti akan sekolah salurkan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, misalnya ke Palestina, atau seperti ada saudara-saudara kita yang juga tertimpa bencana dan sebagainya, itu bisa disalurkan. Terlebih lagi di hari Jumat ya, keutamaan sedekah di hari Jumat dibandingkan semua hari dalam sepekan seperti keutamaan sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Berarti nilai sedekah di hari Jumat, berinfak di hari Jumat, pahalanya lebih besar dibandingkan di hari-hari di luar hari Jumat. Yuk kita semangat bersedekah. Qiyamul Lail ya, sholat malam. Sholat malam adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang besar ya. Seorang muslim ketika sholat qiyamul lail kemudian memohon kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, pasti Allah akan memberikannya atau Allah akan mengkabulkannya. Dan itu setiap malam dia berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan. Qiyamul Lail akan terasa berat bagi orang-orang yang banyak melakukan kebatilan di siang hari, yang banyak melakukan dosa di siang hari. Insya Allah kalau di pagi sampai sebelum tidur dia jauh dari dosa, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk bangun sholat qiyamul lail. Ya anak-anakku semua, demikian tadi amal ibadah harian yang kalian kerjakan setiap hari dan juga ada yang per Jumat. Semoga saja Allah membimbing dan memudahkan kita semua untuk mengamalkan semua ibadah tadi, dan semoga itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bu Ida ketika banyak kesalahan. Ila liqa, sampai jumpa
Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.